Ini adalah salah satu dari pandangannya, bukan salah satu dari kebenaran, tapi salah satu pandangan. Saya ingatkan kembali sebentar kita melaju kepada persoalan kaji usul sebelum kita masuk kepada pemahaman Gema 5. Pada usul kita sudah mengatakan ada Dia yang akan berwujud aku menjadi Tuhan dalam ketuhanan, tetapi setelah Dia melalui tajali perjalanan ketuhanannya dengan menempuh 5 alam halus, akhirnya sampailah kepada sebuah wujud ghaibiyah pada nasun, dan perjalanan itu sudah sampai ke tingkat pengenalan ketuhanan. Ketuhanan adalah suatu tingkah yang dilakukan oleh Dia. Tingkah yang dilakukan dengan menyebut dirinya aku sebagai uluhiyah Tuhan semesta alam, Rabb. Tapi pada waktu perjalanan demi perjalanan, bilangan kata demi kata telah kita ucapkan dalam perjalanan ketuhanan. Maka sampailah kita kepada sebuah kebenaran, yaitu sebuah kodrat usul yang ada sebelum semua ada. Bahkan lebih jauh sebelum malakut jabarut itu ada, alam ruh itu sudah ada. Yang dikatakan terjadinya suatu kata ruh itu bagi diri, bagi Tuhan, bukan sesuatu yang hidup. Ruh bukan artinya hidup kalau di kodrat Tuhan. Ruh artinya adalah suatu kekosongan, suatu keheningan, tetapi tidak mati, tapi ada. Siapa yang kosong, siapa yang hening, siapa yang tidak mati. Bagaimana bisa sebuah kekosongan namanya ruh? Ini harus kita lihat ke dalamnya. Orang berilmu itu tidak sembarangan dia mengikuti kata-kata. Kalau ada ruh, kita mengikut juga menyebut ruh. Orang berilmu tidak bisa begitu. Orang berilmu itu adalah orang rububiyah, di mana dia berkata, di situ dia melihat. Kalau dia tidak melihat wujudnya, dia tidak akan mau berkata. Ini namanya orang berilmu. Ruh adalah salah satu kodrat yang menjadi alam sekalian kodrat. Ini dinamakan ruh di dalam alam ruh. Ruh ini kita katakan sebagai batin, sementara alam ruh kita katakan sebagai jiwa. Dalam perjalanan ketuhanan, maka jiwa dan batin ini kita sebut dengan napas atau batin abadi. Berarti ruh itu sudah ada di alam abadi. Karena batin dia tidak terlihat, jiwa dia memiliki kehendak, dan napas artinya dia adalah kodrat Tuhan. Ini dinamakan perjalanan besar.
Seluruh kaji di induk kaji, semua makom kaji, kebenarannya adalah perjalanan. Perjalanan Tuhan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Artinya tidak berawal bukan dari mana, tidak berakhir bukan kemana. Tetapi adanya dia berwujud aku dalam masa ketuhananku, maka inilah yang akan menjadi dua perjalanan. Dua perjalanan adalah dimensi diri yang berbeda di dalam hidup. Ada diri yang bisa menerima, ada diri yang tidak bisa menerima. Diri tetap adalah diri batin yang tidak bisa menerima, tetapi dia menyaksikan atas itu. Diri yang sifat adalah diri jiwa. Diri jiwa, diri yang menerima sebagai alam ruh. Jadi diri batin adalah diri ruh, diri rahasia. Sementara diri jiwa adalah diri alam ruh, sumber dari segala ruh. Dan ini akan menjadi perhitungan kemanusiaan. Kita akan sebut batin dan zahir. Dalam penyebutan kajian batin dan zahir, zahir dan batin, bukan perbedaan antara keduanya. Ingin melihat batin, lihatlah zahir. Terlihat zahir itu sungguh batin. Ini terjadi pada dua kodrat di dalam diri. Yang satu kodrat tetap, yang satu lagi kodrat yang terbatas. Mana yang dikatakan ruh tidak bernama, tidak berderajat dan tidak berasma sama sekali. Itu adalah ruh tunggal, batin tunggal. Ruh tunggal adalah sebuah batin tunggal di alam batin, dinamakan alam ruh. Alam ruh pegangan semesta, alam diri pegangan Tuhan, ini yang dikatakan ketuhanan akan lebur kepada Tuhan. Di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, kita melihat bagaimana Al-Isra itu di ayat 85 menegaskan sama sekali, apabila umatmu bertanya tentang ruh, maka katakanlah urusanku. Kenapa dirahasiakan? Kenapa Al-Quran melarang? Karena yang melarang itu adalah batasan iman. Iman tidak akan mampu mengetahui siapa yang tidak bernama di dalam dirinya. Siapa ruh diri dia sebetulnya. Kalau jasad itu diberikan penamaan setelah dia mengambil napas di muka bumi, berwujud dan berbentuk, ditandakan sama orang tuanya, kalau dia bernama si Abdullah, si Badu, artinya dia sudah punya tanda, tapi itu nama jasad. Dalam satu keadaan jasad ini dipanggil oleh sesama jasad atau disebut dengan sesama umat manusia, maka batin itu akan bertanya ruh itu kepada jasad. Itu yang dia panggil tadi siapa? Oh, itu namaku. Kalau kamu jasad punya nama, kenapa aku tidak punya nama? Nah, disinilah terjadi perbedaan rasa dan batin tadi. Maka disinilah setiap asma itu mengandung ketuhanan. Perjalanan ketuhanan yang dilakukan oleh aku pada ketuhananku, inilah yang tersentuh oleh sekalian alam, berhubungan dengan sekalian alam. Tapi aku yang tidak tersentuh, ruh adalah sesuatu yang tak terukir. Bagaimana bisa kita menulis sebuah nama di tempat yang kosong? Jangankan terlihat, apalagi terbaca. Tetapi
apabila seseorang itu telah mencapai puncak kesadaran bahwasannya mana yang hakiki bagi dia, mana yang hakikat bagi dia. Hakikat bagi dia adalah aku Tuhan sekalian alam. Hakiki bagi dialah aku pada diriku yang tak bernama. Ini dinamakan satu kesatuan dalam jiwa dan dalam kodrat. Yang mana jiwa adalah penampakan wujud raga, napas Tuhan dari sekalian alam. Sementara ruh itu adalah sebuah batin yang tersambung kepada alam batin. Artinya dia tak bersentuhan dengan apapun. Ini yang dikatakan. Berdirinya batin, berdirinya napas, terwujudlah jiwa. Napas batin jiwa itu bersatu dinamakan ruh. Itu yang dikatakan ruh. Ruh dari segala ruh. Tetapi ada di dalam alam ruh. Mana yang dikatakan alam ruh? Nah, ini yang dikatakan jiwa yang telah terbentuk seperti raga. Raga inilah yang dikatakan alam ruh. Ruh di dalam alam ruh. Di dalam perjalanan aku pada dia dan dia berwujud aku dalam ketuhanan. Maka di sini kita akan melihat bukannya sebuah perjalanan awal itu ada akhir, tetapi perjalanan ruh tunggal itu mengakhiri perjalanan itu. Bukan dia mematikan sesuatu dia hidup, tetapi dia melepaskan ketuhanannya dengan membatasi disebut dengan barzakh. Dia batasi, ya berhentilah soal Tuhan dan ketuhanan. Tidak ada lagi kata Tuhan, tidak ada lagi kata umat, tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi yang meminta, dan tidak ada lagi yang diminta. Maka ketuhanan telah dibungkus oleh dia. Maka dia inilah yang tinggal sebagai ruh yang tak tersentuh, tetapi yang tinggal itu adalah Tuhan. Tuhan inilah yang kita sebut dia. Dia itulah yang tak bernama disebut dengan ruh. Yang dibungkusnya adalah 3 dari kodrat ruh. Ada yang disebut dengan ruhani, ini yang terlihat. Ruhi, inilah yang hidup. Ruhu, inilah yang ada. Tetapi apabila dia tidak ada lagi, tidak ada hidup lagi, tidak ada lagi hayat lagi, tidak ada zahir lagi, maka semua dalam ahadah, sertinya seperti putihnya kain kafan. Tidak ada lagi siapa yang ada, melainkan dia kembali menjadi Tuhan. Karena sudah mengalami perjalanan ketuhanan, maka dia kembali menjadi Tuhan. Dan Tuhan itulah yang disebut dengan dia. Tidak ada lagi ada aku. Karena sebelum dia jadi Tuhan, sebelum dia disembah, dia sudah Tuhan lebih awal. Dengan perjalanan rahasia besar ini, maka apabila seseorang telah merasakan perbedaan hidup dan merasakan asing di muka bumi, dia dipanggil, tetapi dia melihat sesuatu yang dipanggil. Dia melihat jasad yang dipanggil, bukan sebagai ruh yang dipanggil. Maka kegelisahan itu mulai ada, ketidaknyamanan itu mulai ada, keterpisahan itu mulai ada. Berarti kebenaran itu semakin meningkat. Tapi kalau dia masih dalam satu kodrat alam ruh, apabila namanya dipanggil, dia atas nama alam ruh dengan semuanya, dia include melihat, maka dia akan mengalami persoalan batin, persoalan ruhani,
persoalan hati, karena sudah masuk dalam alam ketuhanan. Disinilah jamaah melepaskan ketuhanan, ibarat dalam syariat diperlihatkan, dibungkus kembali masuk dalam batasan. Kafan itu adalah kain batin. Yang dikatakan barzah adalah papan dari lahat, artinya batasan. Batasan itu sudah ditutup, artinya tidak ada lagi ketuhanan, yang ada hanya Tuhan. Kalau sudah ada Tuhan, sudah batasan itu dibungkus, maka dia tidak akan lagi mengalami kekurangan. Dia tidak akan lagi mengalami sesuatu yang tidak ada. Tidak ada kata lemah, tidak ada kata tidak ada. Apapun semuanya, dia sudah siap dan maha ada dari segalanya. Inilah yang dikatakan lebur masa ketuhanan, wujud masa Tuhan, dan itu adalah dia semata. Ini adalah perjalanan ruh yang nyata. Dan dalam perbuatan kita dalam keseharian, apabila kita masih merasa kita yang dipanggil, bukan jasad yang dipanggil, maka kita masih termasuk ke dalam alam ketuhanan. Di situ ada seleksi-seleksi aktual. Mana baik, mana yang buruk, apakah sudah benar atau masih salah. Ini akan menjadi pertimbangan hidup. Maka kenyamanan itu akan terusik. Orang yang sudah merasa asing di muka bumi adalah orang yang tingkat kebenaran dari Tuhan itu sudah datang. Artinya ruhnya sudah mulai menguasai. Tetapi kalau dia masih merasa memiliki nama dan berbentuk, bukan sebuah ruh yang nyata, bukan sebuah wujud Tuhan, tetapi dia merasakan suatu hakikat, maka dia akan mengalami benturan-benturan hakikat. Diberikan penamaan terhadap sebuah ruh. Siapa nama ruh? In kanat sahiyatau wahidatan fa izahum jama'ul ladaina muhdarud. Cukup dengan satu teriakan maka kembalilah semuanya. Artinya apa? Nama daripada sesuatu yang tidak bernama hanya ilahi, ketunggalannya yang maha tahu. Tapi buktinya, saking halusnya keberadaan dari ruh tersebut, sehingga beberapa jumlah yang telah meninggalkan dan mendahului kita dalam dipanggil oleh sang ilahi, sang kholik, tetapi tidak ada yang mendengar suara panggilan itu, kecuali hanya dia dan yang maha ada itu yang tahu. Inilah yang dikatakan nama ruh itu adalah hanya dia dan engkau yang tahu. Inilah jamaah. Dalam hal ini, dua perbuatan kekuatan di dalam diri tanpa kita sadari. Kekuatan yang tidak merespon dunia adalah maha tunggal dengan ruhnya, dan maha ada pada kodrat alam ruhnya. Ini dinamakan dengan alam jiwa. Alam jiwa, alam jasad, alam raga yang terlihat. Maka apabila kita ingin menetapkan ketunggalan wahid, maka ahad adalah suatu pensaksian. Apabila kamu dipanggil, kamu harus menyaksikan jasadmu dipanggil. Apabila kamu berpikir, kamu harus menyaksikan jasadmu berpikir. Dan apabila kamu berjalan, kamu harus menyaksikan jasadmu berjalan. Artinya ini sudah mulai ada kesamaan. Tetapi kalau masih ada perbedaan, berarti sesuatu itu harus memilih salah satu, menggugurkan ketuhanan untuk mendirikan Tuhan yang maha ada, dan apapun wujudnya dengan kemahaan adaannya. Dengan demikian kita sudah memperjalankan tingkat itu. Kemana dia pergi lagi? Mungkin dalam tahapan berikutnya. Tetapi tahapan untuk mendirikan Tuhan dari ketuhanan. Karena telah disampaikan, ketuhanan adalah fasilitas Tuhan. Ketuhanan adalah fasilitas Tuhan yang ada kepada umat.
5 alam ruh, 5 alam halus, dipersiapkan fasilitas. Jabarut telah tampil dalam masa lahutnya. Jabarut telah memperlihatkan ghaibiyah, wahidiyah, tetapi yang sebenar-benar itu adalah berdirinya hakiki, yaitu Tuhan yang disebut Dia. Dia itulah yang kita kasih dengan kata ruh. Ruh ini yang menjadi 3 bagian. Dia menjadi ruhi, ruha, dan ruhu. Maka inilah yang menyebabkan adanya 3 kodrat: batin, napas, dan jiwa. Sama-sama berwujud satu titik. Dalam pelepasan tidak ada kematian yang datang, tidak ada juga kehidupan yang baru, tapi melainkan lepasnya ketuhanan untuk menjadi Tuhan berwujud